Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus tetap setia, tetap tekun sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita. Amin. Saudara, semakin seru ya anak daripada Alvin Lim menantang debat Pak Kapol ya. Sepertinya belum ada respon dari Pak Kapol terkait tantangan anak ini untuk berdebat secara terbuka. Dan yang menarik lagi saudara adalah Bang Hot ya, yang terkesan ya memberikan sindiran terhadap anak ini ya, lalu menyatakan untuk Komnas Perlindungan Anak ya, kalau tidak salah, menghentikan ya jika ada orang yang mengeksplor ya anak kecil itu, kata Bang Hotmah. Apakah benar dugaan Bang Hot terkait anak ini dimanfaatkan ya? Tetapi anak ini mengklarifikasi bahwa dia tidak dimanfaatkan oleh siapapun, murni sebagai anak yang menerima kasih sayang dari orang tuanya, berhak untuk membelahnya, saudara. Semakin seru karena anak ini ternyata selain Pak Kapol, Bang Hot pun ditantang untuk berdebat secara terbuka dan secara resmi ya, bukan debat kusi ya. Kita tunggu apakah Bang Hot siap menerima ini ya, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri kita ini, saudara ya. Kalau tanggapan saya, saudara, terkait kasus anak Alvin Lim ini yang dihadapi dan juga yang saya lihat di depan mata saya yang terlihat, kalau menurut saya ya, ini masukan saja sebagai Pak Kapol ya. Apalagi kan Pak Kapol memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengkritisi kinerja anggota-anggotanya, saudara, bahkan kepala sampai ekor. Nah, saudara, kalau saya yang terlihat, saya tidak lebih dalam menanggapi apa yang dilakukan oleh anak dari Alvin Lim, tetapi terkait dengan yang sering terjadi di bangsa kita, khususnya masalah keimanan, masalah agama, di mana persekusi terjadi di mana-mana. Banyak apologet Kristen dikurung. Dan saya melihat seperti apakah saya tidak menemukan, saudara, atau tidak melihat respon daripada Pak Kapol untuk hal ini. Karena menurut saya ini penting, saudara. Kenapa bisa di sebuah wilayah terus-menerus terjadi persekusi? Karena tidak ada ketegasan hukum di sana. Bahkan kalau kita lihat, saudara, beberapa saat yang lalu, oknum RT ya, yang harusnya yang menurut saya harus diproses dan diberikan efek jera karena sudah membuat keonaran, itu dalam waktu singkat bisa bebas. Jadi tidak ada efek jera, sehingga orang terus-menerus melakukan hal-hal semacam itu, persekusi. Kalau saya sebagai Kapolri, saya akan panggil Kapolda, lalu berkomunikasi dengan mereka apa yang terjadi, supaya ada ketegasan hukum, ada kesamaan hukum. Kita bertanya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Sehingga dari pemimpin satu negara, pemimpin satu provinsi, dan pemimpin kepada wilayah-wilayah itu seragam, sama dalam memutuskan hukum untuk setiap warga negara. Saya baca artikel, saya harus terus menyatakan ini, saudara. Bagaimana seorang pendeta yang didatangi oleh kurang lebih 40 personil, ini sudah seperti penjohit kelas kakap saja, saudaraku. Padahal hanya menampilkan, berkomunikasi dengan seorang yang diduga ya tidak benar apa yang dinarasikan oleh bapak itu yang berkesaksian di dalam channel Pendeta Manubulu.
Jadi harus tegas, ada ketegasan. Tidak cukup masyarakat melaporkan ketika menemukan oknum-oknum yang mungkin mulai nakol-nokol, saudara, ya. Tetapi harus ada tindakan, ketegasan, semacam perintah dari atasan. Sehingga mau kekuatan massa pun mendorong kepolisian tidak mempan. Kenapa? Karena ada wibawa hukum. Jadi kita berharap, saudara-saudara, ada ketegasan hukum dan tidak menyepelekan warga negara. Kita cinta Indonesia, tetapi apakah bangsa kita peduli terhadap kita warga negaranya? Kita lihat contoh-contoh, saudara. Banyak apologet yang dikurung hanya menanggapi. Tidak seimbang dengan seperti si Kainama yang terus-menerus memfitnoi dan menerjemahkan salah Alkitab kita, saudara. Sampai sekarang masih bebas-bebas tuh ngomong sembarang di luar sana. Mungkin ada yang ngomong tidak dilapor, percuma, saudara. Tidak akan ada tanggapan. Contohnya, Muriwali sudah melaporkan seorang yang diduga juga menghinoi, itu Julius. Saya lihat sekarang tidak ada respon. Tidak ada respon sama sekali. Jadi inilah contoh-contoh kecil yang terlihat di depan mata kita, saudara. Dibutuhkan ketegasan hukum, kewibawaan hukum berlaku untuk setiap warga negara Indonesia. Kita berdoa agar pemimpin ke depan mereka benar-benar berani untuk menyatakan kebenaran tanpa memandang bulu, melihat siapapun, mau itu mayoritas, mau itu minoritas. Kalau kita ingin maju, bukan baper dan dipengaruhi oleh kekuatan massa dan agama. Tuhan memberkati.